Halo teman-temanku sekalian, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di Warung Fijar Channel. And we gonna let it. Oke teman-teman sekalian, untuk video kali ini kita akan belajar dalam pembuatan ID card, atau di sini saya contohkan dalam pembuatan kartu vaksin. Nah, di sini saya sebutkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, teman-teman harus memiliki komputer atau laptop, dan kedua, kita menggunakan printer. Di sini printer yang saya punya printer Epson L5190. Dan kemudian kita juga harus memiliki sebuah mesin laminating. Dan untuk bahan kertasnya di sini saya menggunakan kertas PVC, ya. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam proses pembuatan ID card ataupun kartu vaksin. Nah, di dalam komputer, teman-teman harus memiliki dulu file kartu vaksinnya. Jadi teman-teman sudah menyediakan bahan atau berupa file identitas vaksinnya. Jadi teman-teman bisa cari di aplikasi penelusuran untuk surat vaksin. Jika sudah, maka kita masuk ke dalam aplikasi Photoshop. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini garis hijau, ini sudah di awal saya setting. Nah, ini fungsinya untuk menyesuaikan ukuran untuk kartu vaksin ini, supaya nanti mencetak tidak berantakan dan memiliki kesesuaian pada ukuran. Nah, sekarang kita akan coba input kartu vaksin ini. Oke, dan kita drag satu persatu. Dan ini kita sesuaikan di dalam ukuran ini. Namun di sini teman-teman, dalam pencetakan ID card ataupun kartu vaksin, kita harus merubah tulisannya jadi seperti ini. Artinya kartunya harus kita balik, sehingga kita membacanya dalam keadaan terbalik di dalam tampilan Photoshop kita. Nah, sama halnya dengan gambar berikutnya, kita drag masukkan ke kolom yang kedua, lalu kita balikkan tulisannya begini, lalu kita sesuaikan di kolom yang sudah kita buat. Nah, ini kolom ini sesuai dengan ukuran KTP ya teman-teman, atau ukuran yang mungkin menurut teman-teman selayaknya berapa ukurannya, itu kita sendiri yang menentukan. Oke, jika sudah begini, maka kita tinggal memprint. Dan di tengah-tengah ini saya buat garis, itu untuk melihat tengah kartu ini, supaya nanti untuk melipatnya tidak bengkok-bengkok. Jadi harus kita kasih alat bantu supaya berupa garis di tengah-tengah ini. Oke, lalu kemudian karena pemotongan pada kartu vaksin ini kita gunakan gunting, maka di sini saya akan membuat garis tambahan atau garis bantu di tepi kartu vaksin ini untuk
menyesuaikan nanti pengguntingan pada kartu ini supaya tidak bengkok-bengkok ya. Jadi bagaimana? Begini caranya. Kita di sini pilih file atau layer pada gambar vaksin sini. Lalu kemudian kita klik di sini. Kita pilih stroke dan sini saya pilih warna merah. Lalu saya klik OK. Size, nah ini bisa terlihat. Kita sesuaikan size-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya coba buat size ukurannya nomor 5. Begitu juga dengan gambar berikutnya, kita buat garis tepi warna merah juga dengan ukuran 5 ya. Sekarang coba kita lepas garis-garis apa ini. Kita lepas satu-satu garisnya, kita lihat garis tepi yang sudah kita buat di gambar. Nah ini dia, seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Jadi garis tepi ini nanti membantuku ya, jika pada saat pengguntingan itu tidak belok-belok ya, karena kita di sini menggunakan gunting manual, ya, tidak ada alat pemotongan di sini. Oke, selanjutnya teman-teman kita tinggal ngeprint ya. Oke, untuk ngeprint di kertas PVC itu ada 2 jenis ya. Ketika saya beli kemarin dia ada 2 jenis. Ada kertas yang permukaan halus tebal seperti ini, dan ada juga kertas yang tipis. Nah, kertas ini yang akan kita masukkan ke dalam printer untuk menghasilkan sebuah tulisan ya. Jadi bagaimana cara untuk ngeprint di kertas ini? Jadi perlu kita lihat di kertas ini itu ada sisi yang bisa terkelupas ya teman-teman. Jadi kita cek dulu mana sisi yang terkelupas itu. Ya, jadi sebelah sini ya, teman-teman lihat. Nah, jadi teman-teman kalau sisi yang terkelupas itu di sebelah sini, sebelah yang permukaan yang tampak ini, maka untuk mencetak huruf atau tulisannya itu di baliknya ya, di baliknya, dan kita letak di printer pun di baliknya. Sekarang kita akan coba print. Nah, setelah kita masukkan kertasnya ke dalam printer, maka kita akan lakukan proses pengeprintan. Ctrl P atau file, lalu pilih print, dan kemudian kita atur size-nya, back setup, lalu saya pilih ukuran kertas A4 atau bisa disesuaikan, dan kertasnya oke, sini saya pilih Epson Mate dan kualitas saya kasih tinggi, saya pilih oke, dan ya kemudian kita print. Tapi sebelumnya pastikan ya printer terhubung dengan komputer melalui kabel USB.
Kalau sudah, kita print. Lalu kita tunggu proses di dalam printer melakukan pencetakan. Ya. Di sini kita lanjutkan mencetak. Ya, kita tunggu prosesnya. Printer sedang melakukan proses print atau mencetak. Oke, saya skip. Oke, di sini bisa teman-teman lihat hasilnya. Ya, saya akan ambil dulu. Ya, ini hasilnya teman-teman. Ada sedikit percikan tinta, tapi tidak apa-apa, masih bisa kita gunakan. Oke, tahap selanjutnya. Sekarang kita akan panaskan dulu mesin mencetak mesin laminating. Lalu kemudian kertas permukaan halus dan tebal ini kita potong, kita sesuaikan sesuai dengan ukuran gambar vaksin ini, ya. Dan ini saya akan coba potong. Setelah itu kertas yang sudah kita cetak ini kita lipat. Nah, lipatannya itu tengahnya kita akan sesuaikan pas di tengah garis yang sudah kita buat ini, ya. Melipatnya ke dalam. Jadi dalam pembuatan ID card atau kartu vaksin ini teman-teman, ini saya ajarkan khusus kita yang bagi baru belajar, jadi ini bisa kita lakukan di rumah untuk pembuatan kartu vaksin sendiri. Oke, jika lipatannya sudah benar seperti ini, lalu kita cocokkan nanti kira-kira seperti ini dia. Namun sebelum kita lakukan proses laminating, terlebih dahulu kita kupas kulit pada kertas PVC permukaan halus tebal ini, ya. Jadi di sini ada kertasnya di sisinya. Tapi kita harus kelupas dulu. Nah, kupas dulu dia. Jadi untuk mengkupasnya itu kita butuh bantuan pisau atau pisau slet seperti ini, supaya lebih mudah untuk melepas plastiknya ini.
setelah kita melepas plastiknya, sekarang kita akan sesuaikan kertas yang berisikan tulisan ini. Namun sesuaikannya harus pas ya teman-teman, karena ini langsung lengket ya. Karena permukaannya kertas ini itu ketika digabung ini bisa lengket. Jadi nanti tulisan ini bisa terangkat oleh ini jika kita melakukan kesalahan. Jadi harus benar-benar pas ya. Nah, ini saya akan masukkan. Dan langsung kita rekatkan dia. Oke. Nah lihat, dia langsung lengket ya teman-teman. Oke, setelah ini kita lakukan proses laminating ya, supaya dia menyatu. Dan kemudian di sini juga mesin laminating kita sudah panas, jadi sudah bisa kita gunakan ya. Jadi sekarang kita press atau kita laminating kartu vaksin kita. Ya, jadi alat laminatingnya pastikan sudah panas terlebih dahulu. Lalu setelah panas baru kita bisa masukkan kartu vaksinnya. Jadi seperti ini caranya. Oke, dan dia akan menarik sendiri. Ya, kita tunggu sebentar. Ini proses laminating membutuhkan durasi sedikit. Oke, ini dia hasilnya. Kita lihat ya, sudah mulai mengeras dia. Oke, jika teman-teman merasa belum puas, jadi bisa kita buat sekali lagi supaya ketahanan rekatnya lebih baik ya. Ya, ini dia. Nah, sekarang kita akan coba gunting ya, kita sesuaikan dengan pola ukuran yang sudah kita berikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan gunting bagian-bagian yang tidak penting menurut kita ya. Kita sesuaikan pola garis yang sudah kita buat tadi. Tadi inilah fungsinya garis tepi warna merah tadi yang kita buat supaya proses pengguntingannya itu lurus ya. Oke. Dan terlihat rapi juga ya. Oke teman-teman, setelah kita gunting, sekarang kita tinggal membuka plastiknya ya. Kita lihat, kita kupas plastiknya, kita lihat hasilnya ya.
ya, sudah mulai nampak. Dan begitu juga di baliknya kita melepasnya cukup mudah ya, tinggal diusap-usap seperti ini, dia akan terkelupas sendiri. Oke. Ya, oke teman-temanku sekalian, inilah dia hasilnya kartu vaksin kita. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, ini cukup bagus menurut saya ya. Jadi ini kita bisa buat di rumah sendiri, bisa cetak dengan menggunakan printer kita. Oke, tulisannya sangat kecil ya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah hasil dalam mencetak kartu vaksin untuk tahapan tutorial kita kali ini. Ya, ini kertasnya tebal ini. Jadi dalam pembuatan kartu ini kita bisa gunakan kartu ini atau bahan kartu ini untuk pembuatan ID card ya, ID card atau seperti KTP atau identitas lainnya ya. Dan ini sifatnya tahan lama jika kita mencetak di bahan seperti ini. Jadi kita bisa bawa kemana-mana dan tahan air tentunya. Jadi kena air tidak akan mudah luntur dia. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuat kartu ID card atau kartu vaksin pada tutorial video kali ini. Oke, baiklah teman-teman, jika tutorial kita kali ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan notifikasinya agar video-video terbaru bisa teman-teman temukan di akun YouTube teman-teman semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.